Menjumpai sahabat renungan harian Toraya, edisi Selasa 26 Oktober 2021. Bacaan di hari ini dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah dan Tuhan kami. Tuhan sudah menuntun kami boleh menikmati hari baru, berkat yang baru di hari ini. Dan firman Tuhan tersedia untuk diperdengarkan bagi kami. Bekerjalah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu mengambil bagian di dalam kehidupan kami, untuk menjadi tuntunan bagi kami di sepanjang hari ini, dalam berbagai karya kerja dan pelayanan kami. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurnya." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari."
Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sahabat renungan harian Toraya yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menyertaimu. Puang urong dongko. Hidup adalah perjuangan. Begitu kata orang bijaksana. Berjuang berarti sedang bergumul mengupayakan untuk mencapai suatu tujuan. Perjuangan dapat sampai pada yang dicita-citakan, namun dapat juga tidak tercapai. Pada umumnya, dalam perjuangan itu kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, dan bahkan bahaya yang merugikan kita. Dan juga tidak ada jaminan pasti bahwa perjuangan akan berujung mencapai tujuan. Namun kepastian yang pasti adalah kita sedang berada dalam proses bergumul itu. Kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8-32 mengisahkan peperangan antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Elisa yang disertai Tuhan menjadi sumber petunjuk bagi Israel untuk mengatur strategi perangnya. Dan akhirnya Israel memenangkan perang. Peran Elisa dalam peperangan itu diketahui Raja Aram, sehingga Elisa kemudian menjadi sasaran utama mereka. Saat tentara Aram mengepung kota Dotan untuk menyerang Elisa, bujang Elisa sangat ketakutan. Elisa berkata kepada bujangnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Mata bujang Elisa dibukakan dan ia melihat sangat banyak tentara Tuhan yang menyertai mereka. Selanjutnya mata tentara Aram dibutakan sehingga tidak melihat tempat Elisa, dan akhirnya mereka tersesat ke Samaria. Saudara-saudara, sahabat renungan harian Toraya, kata kunci untuk memahami perikop ini adalah Tuhan menyertai Elisa. Pertolongan Tuhan datang kepada hambanya dan umatnya yang sedang bergumul menghadapi masalah. Janji penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap hamba yang melayani Tuhan. Karena itu, jangan khawatir dalam perjuangan hidup ini. Andalkan Tuhan, karena Ia pasti menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Syukur atas firman-Mu di hari ini. Firman yang menguatkan kami. Firman yang memberikan motivasi bagi kami, kekuatan iman bagi kami, untuk tetap fokus kepada Tuhan. Dengan firman di hari ini, bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa.
Penyertaan Tuhan tidak ada batasnya. Ketika sungguh-sungguh percaya kepadamu, mengandalkan Tuhan di setiap persoalan, di setiap kemelut hidup, bahkan perjuangan kehidupan ini. Kekuatan firman Tuhan hari ini juga akan menopang kami kembali ke dalam rutinitas untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Kekuatan kesehatan yang cukup, bahkan pemeliharaan Tuhan, menuntun kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk berkat Tuhan di hari ini. Bagi anak-anak-Mu yang boleh menikmati pertambahan umur, menikmati berkat-berkat Tuhan, bahkan ada banyak hal yang luar biasa Tuhan izinkan untuk kami kecap dan nikmati. Kami sadar Bapa, betapa lemahnya berdosanya kami. Kami mohon ampun dan layakkan kami untuk senantiasa menyapa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat renungan harian Toraya, demikian firman Tuhan yang menyapa hari ini. Maju terus dalam iman, andalkan penyertaan Tuhan, dan salam tangguh, salam sehat selalu.